Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman, pada siang ini jumpa lagi kita bersama saya, yaitu Ade, di Ade Kopa Channel. Kali ini saya ada di Saung Bambu Koki Aceh, Lo Ketapang, yaitu Tapak Tuan, teman ya. Resto atau kafe Saung Bambu Koki Aceh ini pada malam Rabu kemarin sudah siap kami bersihkan, teman ya. Kami semprot semua seluruh yang ada di pondok-pondok Saung Bambu ini, teman ya. Jadi alhamdulillah, teman, di Saung Bambu Koki Aceh ini kita jangan lupa juga ikut protokol daripada kesehatan, teman. Yang pertama, di sini udah kita siapkan wastafel untuk cuci tangan, dan para karyawan kerja kita wajibkan bermasker dan pakai face shield ya. Alhamdulillah hidangan makanan untuk saya udah sampai, teman, tapi saya lanjutkan dulu baru nanti saya makan. Yang penting saya bakal menampakkan sama teman-teman di mana posisi wastafel kita ya. Ya, saya bakal bergerak, teman, menuju ke lokasi wastafel yang ada di Saung Bambu Koki Aceh. Ini adalah wastafel di ruangan utama. Begitu nanti teman-teman masuk dari pintu masuk. Jadi dari pintu masuk posisi wastafelnya ada di sebelah kiri, teman ya. Ini udah siap kami bersihkan semua, teman. Pada malam Rabu, satu malam, satu hari full pembersihan. Disemprot juga, teman ya. Jadi alhamdulillah ini adalah karyawan daripada Saung Bambu Koki Aceh. Jadi di sini mereka taat memakai masker dan face shield ya. Dan insya Allah karyawan ini juga sip-sipan untuk menunaikan sholat ya. Karena di sini sudah disiapkan fasilitas musola. Jadi mereka ada tugas masing-masing, teman ya. Di sini ada juga wastafel yang ketiga, wastafel kedua untuk karyawan, yang ketiga ya untuk para seluruh tamu yang ada di Saung Bambu Koki Aceh ya. Alhamdulillah di sini, teman, kedatangan sahabat atau kawan saya, yaitu Nekhar ya. Entah dari mana mereka Nekhar ini tidak pernah kelihatan lagi. Pada siang ini waktu makan, alhamdulillah datang ke Saung Bambu Koki Aceh. Sehat, Nekhar? Oke. Mantap ya? Oke. Yang paling berat waktu pembersihan daerah sini, teman ya. Daerah sini paling berat waktu saya membersihkan lokasi ini. Oh iya, buat saudara saya Awi, ini proyek gagal ini Awi ya. Mungkin Awi masih belum masuk di Saung Bambu. Jadi pas waktu kejadian angin kencang kemarin,
ini rusak awi. Padahal ini proyek masih dalam pemeliharaan awi ya. Ini juga pecah. Jadi insya Allah nanti ini bakal dibuat ulang awi ya. Semoga awi cepat balik kemari. Ini di pondok dekat laut. Sini paling santai anginnya teman ya. Ini rencana mau direhab balik untuk rumah burung. Berhubung Siawi belum nyampe kemari, jadi ini ditunda dulu teman ya. Nanti perencanaan daripada Saung Bambu Koki Aceh ini, rumah burung bakal kita gantung yang di sini. Ya, betul. Alhamdulillah, tamu-tamu yang datang kemari pun mereka tetap pakai masker. Tapi waktu makan nanti dibuka Kak ya, karena susah untuk kita makan nanti. Dibuka aja nggak apa-apa waktu makan ya. Jadi teman-teman, pada bulan ini kita kenal semua bahwa sekarang lagi susah dan sulit teman-teman ya, baik dari para teman-teman saya sopir ataupun pedagang-pedagang ataupun pengusaha-pengusaha. Jadi ini memang lagi susit semua ya. Susit itu kutipan kata-kata yang saya ambil daripada seseorang tuan guru teman ya. Susit, susah dan sulit teman ya. Jadi di saat-saat susit kayak gini kita jangan lupa ataupun jangan pernah tinggalkan ibadah. Yang pertama sholat dan terus berdoa teman, supaya masalah ini cepat berlalu teman ya. Kita juga harus tetap ikhtiar selalu dan memohonlah kepada Allah teman ya. Jadi pada kali ini teman-teman, saya juga menambah beberapa tip untuk kafe ataupun warung atau warkop yang lebih kita kenal warung kopi di daerah-daerah teman ya. Yang pertama adalah tolong kalau kita ada rumah makan ataupun warung teman, itu dijaga kebersihannya dulu ya. Kebersihan itu paling utama. Terus kamar mandi juga itu mesti kita perhatikan teman. Karena pengalaman dari saya pribadi, pas waktu saya membawa penumpang waktu di sopir rental dulu, tetap penumpang itu kalau berhenti rumah makan, mereka selalu tanya bersih apa tidak. Nah, yang pertama adalah kamar mandi, itu baru kebersihan lingkungan. Seterusnya untuk piring ataupun tempat minum, usahakan jangan ada yang pecah di samping ya. Memang harus ya diperhatikan lah ya. Kalau yang udah pecah retak itu nggak usah pakai lagi teman ya. Kalau masalah menarik atau penarik teman, kita tidak usah ke dukun. Kita cukup untuk membuat pemikat. Penarik itu misalnya apa, kayak lampu atau apa, kesan kayak kami di sini misalnya pakai bambu. Jadi pakai bambu agak unik ya. Nah, jadi nanti teman-teman coba mikir yang apa yang bisa kita buat penarik supaya pengunjung kita ini betul-betul kepingin datang dan penasaran. Terus di daerah kita sini juga bisa kita gunakan tempat kita berkodak. Contoh kayak yang di Saung Bambu Tapak Tuan ini, yang ini seringkali digunakan sama tamu-tamu untuk berkodak teman, termasuk yang di ayun depan. Terus memang cocok lokasi sekitaran Saung Bambu ini
pemandangan kita di depan sana memang langsung plong ke laut ya. Nah, jadi untuk pemikat pelanggan atau penarik itu kita harus mikir. Tapi kalau untuk beribadah jangan mikir lagi ya. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan dari Saung Bambu, Koke Aceh, Luk Ketapang, Tapak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.